Vatikan secara resmi tetap mengaku melarang homoseksualitas, tapi pada saat yang sama memberi panggung rohani bagi kelompok ini untuk tampil seolah-olah diterima tanpa pertobatan. Shalom saudara, baru-baru ini dunia dikejutkan oleh berita dari Vatikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari 1.000 umat Katolik LGBTQ dan keluarganya mengikuti sebuah ziarah resmi melewati Holy Door Basilika Santo Petrus sebagai bagian dari tahun Jubileum 2025. Acara ini bahkan tercatat dalam kalender resmi Vatikan. Setiap kelompok atau komunitas yang ingin melakukan ziarah bersama itu harus mendaftarkan diri, dan Vatikan akan menaruh daftar ziarah resmi dalam kalender di situs jubile.va yang biasa menunjukkan kalender resmi tahun suci Gereja Katolik. Artinya, siapa yang masuk ke daftar itu haruslah diakui sebagai bagian dari perayaan resmi yang memang diterima dan dijadwalkan, bukan sekedar rombongan liar yang tidak diatur. Buktinya adalah Tenda di Gionata Association atau Asosiasi Pastoral Katolik untuk LGBT di Italia yang mendaftarkan acara mereka. Vatikan kemudian menerima dan mencatat di kalender resmi dengan nama netral, Pilgrim of the Tenda di Gionata Association and Other Associations. Itu artinya, sekali lagi saudara, bukan hanya mereka kebetulan lewat, tapi resmi dijadwalkan dan diakui oleh Vatikan sebagai bagian dari ziarah Jubileum. Sebenarnya saudara, dengan masuk daftar resmi seperti ini, Vatikan itu mau menegaskan bahwa kelompok itu sah untuk memperoleh indulgensi melalui pintu suci. Dan secara praktis, itu sama saja dengan menyamakan status peziarah LGBT dengan umat Katolik yang lain yang bersiarah dalam pertobatan. Sedangkan menurut Katekismus Katolik 1451 dan 1453, syarat indulgensi adalah tobat sejati dan meninggalkan dosa berat. Gereja Katolik lewat Katekismus menolak praktik homoseksual, KGK 2357. Namun dalam praksis Jubileum ini saudara, Vatikan mencatat dan memberi tempat resmi bagi kelompok yang secara terbuka mengidentifikasi diri mereka dengan sesuatu yang disebut dosa berat. Ini menunjukkan kontradiksi internal yang tidak bisa disepelekan, karena mereka melewati pintu itu dengan pride, dengan simbol-simbol LGBTQ, simbol yang mau menegaskan bahwa interesting seksual kami sah dan diterima di sini. Seharusnya yang diterima adalah pribadi mereka yang mau bertobat sungguh-sungguh dari pelanggaran dan dosa mereka, bukan ketertarikan seksual mereka yang diterima dan diperbolehkan, bukan. Tapi itulah yang terjadi. Bendera-bendera, simbol-simbol, dan cara mereka berpakaian itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka bertobat dari dosa LGBTQ. Penyimpangan seksual mereka itu diterima. Mereka bertobat untuk dosa-dosa yang lain mungkin, tapi bukan untuk dosa seksual itu, yang bahkan menurut mereka itu bukan dosa, itu hak, bisa diterima. Padahal sekali lagi menurut Katekismus Gereja Katolik sendiri, syarat indulgensi adalah tobat sejati dan meninggalkan dosa berat. Bagi banyak orang ini dianggap tanda keterbukaan, tapi bagi orang-orang yang mau berpikir teologis dan historis, ini justru memperlihatkan kontradiksi besar dalam Gereja Katolik. Tradisi tahun Jubileum ini saudara sebenarnya dimulai oleh Paus Bonifacius yang ke-8 pada tahun 1300. Ia menetapkan bahwa setiap 100 tahun, kemudian setiap 25 tahun, Katolik itu dapat melakukan ziarah ke Roma, melewati pintu suci di Basilika dan menerima indulgensi secara massal. Jadi perayaan ini itu bukan ajaran rasuli, melainkan inovasi abad pertengahan, karena tidak ada dalam perjanjian baru zaman para rasul yang menunjukkan orang diampuni karena melewati sebuah pintu. Tidak ada. Orang diampuni melalui iman kepada Kristus yang harus dimasuki dengan pintu iman, bukan pintu eksplisit. Meskipun begitu saudara, demi argumentasi,
Anggaplah paus bisa membuat aturan apa saja di luar Alkitab, termasuk dogma pintu penghapus dosa ini. Tapi saudara, pertanyaan kita, bukankah perayaan Yubilei ini fokusnya adalah pada pertobatan, penebusan dosa, dan rekonsiliasi dengan Allah? Kalau ada kelompok-kelompok yang bersiara, tapi tetap mempertahankan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran resmi gereja mereka, bukankah itu menyalahi makna Yubileum itu sendiri? Katekismus Gereja Katolik 2357, perbuatan homoseksual adalah secara intrinsik tidak teratur. Mereka bertentangan dengan hukum alam. Mereka tidak dapat disetujui dalam keadaan apapun. KGK 2358 sampai 2359 dikatakan memang ada panggilan untuk menghormati pribadi dengan kecenderungan homoseksual. Tapi panggilan mereka adalah hidup dalam kemurnian, menyangkal diri, dan mengarahkan hidup mereka sesuai Injil. Artinya, Gereja Katolik sebenarnya secara rutinal menolak praktik homoseksual, meskipun menganjurkan kasih kepada pribadi. Thomas Aquinas dalam Summa Theologica itu mengajarkan bahwa homoseksual termasuk yang namanya peccatum contra naturam, dosa melawan kodrat. Agustinus dalam Confessions dan The City of God itu mengajarkan bahwa seks diciptakan untuk tujuan yang tertib, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan keturunan. Hubungan yang menyimpang dari itu adalah dosa. Yohanes Chrysostomus dalam homili Roma 4 itu menafsirkan Roma pertama ayat 24-27 sebagai bukti nyata kebobrokan moral bangsa-bangsa yang menolak Allah, yang menyebut hubungan homoseksual sebagai lebih buruk dari pembunuhan karena melawan kodrat ciptaan. Clemens dari Alexandria menolak praktik homoseksual yang marak di dunia Yunani Romawi, menyebutnya sebagai bukti manusia meninggalkan terang Allah. Nah, dari semua kutipan-kutipan itu sebenarnya jelas, baik dari katekismus, teolog Katolik maupun bapak-bapak gereja, praktik homoseksual tidak pernah dianggap sesuai dengan iman Kristen. Namun apa yang kita saksikan 3 hari yang lalu di Vatikan, salib pelangi diarak masuk ke dalam basilika. Pasangan homoseksual berjalan melalui pintu yang dianggap suci sambil membawa salib, dan ribuan orang mengklaim ini sebagai tanda penyertaan Allah. Ini adalah kontradiksi fatal dari gereja yang mengaku gereja yang paling benar. Vatikan secara resmi tetap mengaku melarang homoseksualitas, tapi pada saat yang sama memberi panggung rohani bagi kelompok ini untuk tampil seolah-olah diterima tanpa pertobatan. Kontradiksi. Memang tidak mungkin orang logis akan bertahan di Roma Katolik kecuali dia menyangkal logikanya sendiri. Saudara-saudara, inilah bukti nyata sekali lagi bahwa gereja Katolik bukanlah gereja rasulik. Tradisi Yubileum sendiri hanyalah buatan abad pertengahan, bukan ajaran Kristus atau para rasul. Praktik yang dilakukan hari ini bertentangan dengan ajaran resmi Katolik sendiri, bertentangan dengan teologi Aquinas, Agustinus, dan jelas melawan kesaksian kitab suci serta para bapak gereja sendiri. Gereja sejati bukanlah yang menyesuaikan diri dengan arus zaman, tapi yang setia kepada Injil Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pertama 8, sekalipun kami ataupun seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, anathema sit, terkutuklah dia. Maka kita tidak boleh tertipu oleh simbol-simbol religius di Vatikan, saudara. Gereja Katolik hari ini semakin memperlihatkan dirinya bukan sebagai gereja yang apostolik, melainkan sebuah institusi yang rela mengorbankan kebenaran demi popularitas dan penerimaan dunia. Mari kita kembali kepada Kristus dan firman-Nya yang murni. Hanya Injil sejati yang menyelamatkan, bukan tradisi buatan manusia, bukan pula kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati.